Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam kuliah hidroelektrometalurgi. Kita masuk bab 9 pengantar elektrometalurgi. Semoga Anda semua sehat, tetap semangat untuk belajar. Elektrometalurgi itu berkaitan dengan proses ekstraksi dan pemurnian logam dengan menggunakan energi listrik atau melalui proses elektrolisis, di mana terdapat dua proses utama yang dilakukan terkait dengan ekstraksi dan pemurnian logam, yaitu proses electrowinning dan electrorefining. Kedua proses tersebut dilakukan baik dalam larutan aqueous, larutan dengan pelarut air, maupun dalam lelehan garam, misalnya proses elektrolisa lelehan garam aluminium ya, untuk memproduksi aluminium dalam lelehan garam kriolit misalnya. Saya ulangi kembali perbedaan antara electrowinning dan electrorefining yang Anda sudah pernah dapat di kuliah tingkat 2 ya, semester 4 dengan saya juga pada kuliah perhitungan dalam metalurgi proses. Electrowinning itu sesuai dengan namanya itu to win, untuk mengambil kembali logam dari larutan hasil pelindian atau leaching dengan cara elektrolisis. Proses electrowinning ini dilakukan untuk memproduksi logam seng murni, nikel murni, tembaga murni. Nah, emas perak ini electrowinningnya secara simultan, jadi belum menghasilkan emas dan perak murni ya. Ini dari larutan hasil cyanidasi, nanti kalau adsorpsi dengan karbon aktif dilakukan elusi. Nah, larutan hasil elusi inilah yang dilakukan electrowinning. Dalam hal ini emas dan peraknya terdeposisi di katoda secara simultan. Jadi dihasilkan dorbulion yang mengandung emas dan perak serta impurities ya, yang nanti akan dimurnikan lebih lanjut di pabrik electrorefining, di pabrik pemurnian ya. Electrorefining salah satu metodenya, di mana di situ nanti emas dan perak dipisahkan menjadi emas dan perak murni. Kemudian juga manghan. Jadi manghan ini produknya bisa Mn katot murni, bisa MnO2. Kalau MnO2 nanti proses deposisinya di anoda, prosesnya elektrooksidasi. Itu mengenai electrowinning. Kemudian electrorefining ya, dia melakukan pemurnian logam dengan cara elektrolisis, di mana logam yang akan dimurnikan itu dicetak sebagai anoda. Dan proses pemurniannya itu dilakukan dengan melarutkan logam yang akan dimurnikan. Misalnya kalau tembaga ya, melarutkan tembaga dari tembaga anoda tanpa melarutkan logam yang lebih mulia. Misalnya emas, perak, itu dia tidak larut, akan jatuh ke dasar sel, membentuk apa yang dinamakan anode slime atau lumpur anoda. Itu yang lebih mulia dari tembaga. Sementara yang kurang mulia, misalnya nikel, akan larut namun tidak mengendap di katoda karena potensial deposisi Cu lebih tinggi dibandingkan nikel. Misalnya ya, secara termodinamika yang diendapkan adalah Cu saja yang tadi dilarutkan dari anoda. Electrorefining ini dilakukan untuk pemurnian nikel dari nikel anode dari proses pirometalurgi, tembaga ya, nikel juga dari nikel mate bisa electrorefining, tembaga jelas, kemudian timah bila ingin dihasilkan produk
99,99% kemurnian SN-nya ya pilihannya adalah electrorefining. Kemudian emas dan perak tadi sudah disebutkan sebelumnya untuk memisahkan emas dan perak dari dorbulion ya. Jadi salah satu rutenya dilakukan electrorefining. Nah, mana yang lebih dulu diproduksi ya peraknya kalau electrorefining karena perak kurang mulia dibanding emas. Perak yang dilarutkan nanti mengendap di katoda, emasnya akan dikumpulkan di dalam lumpur anoda. Jadi anodanya nanti akan diberikan kantung ya, berikan kantong sehingga anode slime yang kaya emas itu akan terkumpul di kantong tersebut. Nanti kita akan ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut, di mana electrorefining itu hanya salah satu opsi untuk pemurnian AU dan AG ya, bergantung kandungan AU di dorbulionnya. Jadi pada prinsipnya diinginkan AU secepat mungkin dapat diambil dari dorbulion itu. Oke, itu perbedaan electrowinning, electrorefining. Kalau kembali ke belakang kita ke komponen-komponen sel elektrolisis, di sana ada anoda yang menjadi kutub positif, di mana reaksi oksidasi berlangsung, di mana arus mengalir nanti menuju katoda dari rectifier, dari power supply, kemudian katoda kutub negatif, di mana proses reduksi berlangsung. Elektrolit larutan yang mengandung ion-ion terlarut yang berfungsi menghantarkan listrik dari anoda ke katoda melalui pergerakan ion-ion yang mobile. Dan juga di dalam elektrolit ini terkandung sumber logam yang akan diproduksi. Kalau electrowinning, katakanlah electrowinning Zn, ya dia mengandung Zn yang diperoleh dari pelindian dari leaching kalsin ZNO misalnya, atau direct leaching konsentrat ZNS. Demikian pula proses electrorefining, meskipun sumber utama logamnya ada di anoda, di dalam elektrolit awal itu sudah terkandung, misalnya electrorefining tembaga, di larutan elektrolitnya sudah ada tembaga terlarutnya ya, konsentrasi tertentu, misalnya 50 gram per liter, nanti ketika dari elektrolit ini mengendap di katoda, ya digantikan yang larut dari anoda. Selain juga ion-ion tembaga tersebut berfungsi menghantarkan listrik. Itu 3 komponen sel elektrolisis. Selain itu ada konduktor elektronik, penghantar elektron dari anoda ke katoda. Ya. Kan ketika dilakukan proses elektrolisis, terjadi proses oksidasi di anoda melepaskan elektron. Elektron ini berpindah ke katoda dan di permukaan katoda akan bereaksi dengan kation ya, membentuk atom logam ya. Nah, elektron ini mengalir melalui konduktor elektronik yang umumnya adalah batang tembaga. Di suatu pabrik elektrometalurgi, batang tembaga ini dinamakan busbar ya. Kemudian yang kelima, diafragma. Ini tidak selalu digunakan ya. Diafragma itu fungsinya memisahkan kompartemen anoda yang dinamakan anolit dengan kompartemen katoda. Sedemikian rupa sehingga ion tertentu tidak dapat berpindah dari kompartemen katoda menuju kompartemen anoda dan sebaliknya ya. Namun secara kelistrikan masih terhubung ya antara kompartemen anoda katoda itu. Contoh membrannya ya polimer ya, diafragmanya polimer membran misalnya. Contoh penggunaannya misalnya pada proses electrowinning Manghan. Pada proses electrowinning Mn ini diinginkan ion Mn2+ itu mengendap di katoda ya, menjadi logam Mn, dan tidak diinginkan dia berpindah ke anoda, karena ketika berpindah ke anoda akan teroksidasi menjadi Mn4+ ya. Jadi ini khususnya untuk
logam yang divalen ya, valensinya 2 atau lebih. Di anoda nanti Mn2+ itu bisa mengendap dalam bentuk MnO2. Jadi produknya bukan Mn katod, sebagian menjadi MnO2 dan tentu akan menurunkan efisiensi arus, efisiensi dari proses elektrolisanya. Jadi ini komponen-komponen sel elektrolisis ya. Bila digambarkan dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah busbarnya ya, di mana kutub positifnya anoda ini yang ada telinganya ini adalah suatu sel elektro-refining tembaga. Jadi semua anodanya kontak dengan busbar yang positif ini ya secara paralel. Kemudian katoda yaitu stainless steel ya, ini yang terhubung dengan batang tembaga akan kontak secara paralel dengan busbar yang di sebelah kiri ini yang yang bawah ya. Nah, kemudian ada larutan elektrolit. Nanti arus akan mengalir dari anoda melewati elektrolit ke katoda terus membentuk sirkuit tertutup dengan suatu DC power supply dengan suatu rectifier. Ya, di dalam satu pabrik elektrometalurgi, elektrowinning, elektrorefining base metal misalnya tembaga ya bisa terdiri dari ribuan bak elektrolisa ini ya, dan di dalam satu bak bisa puluhan anoda katoda di dalamnya tergantung kapasitas produksi dari pabrik elektrometalurgi tersebut. Kalau kembali kita membahas perbedaan elektrowinning dan elektrorefining, hal yang bisa kita catat pada proses elektrowinning anodanya itu inert ya. Jadi yang terjadi di anoda adalah oksidasi air. Misalnya ini pada proses elektrowinning seng seperti itu, elektrowinning tembaga juga sama, elektrowinning nikel juga sama. Yang terjadi di katoda adalah deposisi reduksi kation menjadi logamnya. Ya, jadi Mn+ ini bisa Zn2+, bisa Cu2+, bisa Ni2+. Sementara pada proses elektrorefining anodanya tidak inert tentu saja karena anodanya ini memang ingin dilarutkan ya, ingin dilarutkan sehingga nanti diperoleh deposit logam yang murni di katoda ya. Di logam M yang tidak murni ini ya kemudiannya sebenarnya sudah tinggi ya. Misalnya elektrorefining tembaga sudah sekitar 99%, namun untuk mencapai 99,99% harus dilakukan proses elektrorefining ini. Nanti Cu akan larut, mengendap di katoda terus sampai ini tersisa kurang lebih ya 15% dari berat awalnya ya, kurang lebih segitu ya, dan akan menipis katakanlah selama dalam satu periode anoda itu akan habis dalam 3 minggu misalnya 21 hari ya, yang asalnya misalnya 5 cm tebalnya mungkin tersisa ya 2 mm ya. Nah, anoda sisanya ini nanti dilebur kembali ya di anode furnace, kemudian dicetak kembali menjadi anoda yang baru. Jadi itu perbedaannya ya di proses di anodanya. Kalau di elektrowinning anodanya inert terjadi oksidasi air, di elektro refining anodanya ini yang di atas ya. Jadi M yang tidak murni larut dalam bentuk ionnya ya Mn+, kemudian Mn+ ini yang mengendap sehingga totalnya adalah M tidak murni menjadi M murni ya. Dan reaksi anoda itu merupakan reaksi kebalikan dari katoda. Jadi nanti dapat dilihat bahwa tegangan selnya itu, tegangan dekomposisinya itu 0 ya, mendekati 0. Oke.
Ini sudah ya. Untuk reaksi di anoda itu tadi oksidasi air jika larutannya asam, misalnya larutan asam sulfat. Material anodanya sendiri paduan Pb, Pt, grafit ya. Untuk larutan basa oksidasi OH- menjadi oksigen juga ya. Nah, ini sudah. Nah, katodanya ada dua tipe. Bisa starter sheet yang terbuat dari pelat tipis logam yang sama. Yang kedua adalah katoda permanen ya. Artinya permanen ini akan terus-menerus dipakai. Misalnya katoda stainless steel untuk proses electrowinning tembaga atau katoda aluminium untuk electrowinning Zn. Oke. Kemudian proses elektrolisis dalam lelehan garam. Mengapa sebenarnya harus dilakukan dalam lelehan garam? Mengapa tidak dalam larutan aqueous saja ya? Katakanlah aluminium, mengapa tidak langsung dari larutan sodium aluminat hasil proses Bayer? Nah, hal tersebut berkorelasi dengan nilai potensial reduksi dari logam-logam tersebut ya, di mana elektrolisis dalam lelehan garam ini dilakukan untuk memproduksi logam dengan potensial reduksi standar yang sangat negatif. Hal tersebut dimiliki oleh logam-logam ringan ya, light metal seperti misalnya litium minus 3,03 volt versus SAE. Kemudian magnesium, ya sodium juga, ya magnesium minus 2,37, aluminium Al3 plus Al E0-nya adalah minus 1,66. Nah, semuanya signifikan lebih rendah dari potensial reduksi H plus menjadi H2, yaitu 0. Nah, konsekuensinya ketika dilakukan proses electrowinning dalam larutan aqueous, ketika potensialnya diturunkan agar Al3 plus tadi mengendap menjadi Al atau Mg2 plus menjadi Mg, yang terjadi terlebih dahulu adalah evolusi gas hidrogen baik dari H plus maupun dari H2O ya, dari H2O plus 2 elektron, H2 plus 2 OH- untuk larutan yang netral ya. Nah, hal ini akan mengakibatkan prosesnya tidak efektif ya, tidak efisien, dan efisiensi arus elektrolisis akan sangat rendah dan unit konsumsi energi listriknya akan sangat tinggi untuk memproduksi logam-logam ringan ini dari larutan aqueous ya. Oleh karena itu solusinya adalah tidak menggunakan larutan aqueous, menghilangkan H2O ya yang mengandung H+, yang nanti akan tereduksi menjadi H2 dalam keadaan asam ya. Dalam keadaan basa juga nanti bisa terjadi dari H2O ya, jadi H2 juga. Logam ringan yang diproduksi dengan metode elektrolisis dalam lelehan garam adalah aluminium, magnesium, litium, sodium, kalsium, titanium, sebagian dengan rute proses lainnya, juga tantalum, semuanya logam-logam ringan. Nah, lelehan garam yang digunakan ada misalnya untuk aluminium, kriolit ya, Na3LF6 berbasis fluorida. Untuk magnesium, litium, natrium itu berbasis klorida ya. NaCl, MgCl2, di mana logam yang diproduksi itu berbentuk cair ya. Terjadi reduksi Mn plus menjadi M liquid ya. Jadi nanti di dalam proses elektrolisis dalam lelehan garam ini ada proses tapping, proses pengeluaran lelehan logam dari sel elektrolisis untuk nanti dicetak menjadi ingot ya. Dan karena logam yang diproduksi dalam bentuk leleh ya lazim juga disebut pabrik peleburan aluminium misalnya ya.
Meskipun sebenarnya mekanismenya pembentukan logam aluminiumnya melalui proses elektrokimia, ya kan lebih sulit menyebutkan pabrik elektrolisis dalam lelehan garam aluminium. Lebih simpel, sederhana menyebut pabrik peleburan aluminium. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian pada temperatur 400 sampai 1000 ya, yang pasti pada temperatur operasi di atas temperatur leleh dari logam yang diproduksi. Membutuhkan energi listrik yang signifikan lebih tinggi dari proses elektrolisis dalam larutan aqueous dalam rentang 10 sampai 35 kWh per kilogram. Efisiensi arus 75-95%, tegangan sel 4 sampai 10. Nah, oleh karenanya ketersediaan energi listrik yang murah ini menjadi kunci competitiveness dari pabrik elektrolisis dalam lelehan garam ini, juga menjadi patokan untuk pemilihan lokasi pabriknya ya. Misalnya pabrik elektrolisis aluminium itu di Kuala Tanjung sana ya, karena di sana bisa dibangun PLTA Asahan. Ada sumber energi listrik yang murah. Oke, kemudian kehilangan panas, hambatan elektrolit, evolusi gas di anoda menjadi faktor-faktor yang meningkatkan konsumsi energi. Tadi kalau reaksi katodiknya, reaksi di katoda adalah dari Mn plus menjadi M logam dalam bentuk cair, di anoda yang terjadi adalah reaksi oksidasi karbon misalnya menjadi gas CO2 untuk proses elektrolisis aluminium. Baik, saya lanjutkan dengan proses elektrorefining. Bagaimana tadi sudah disampaikan, dilakukan untuk memurnikan logam yang sebelumnya dihasilkan dari proses pirometalurgi ya, melalui proses smelting. Kalau tembaga nanti ada converting, ada fire refining, dicetak menjadi anoda. Kemudian anoda ini yang dimurnikan dengan proses elektrorefining ini. Tegangan selnya mendekati nol karena reaksi anoda merupakan kebalikan dari reaksi di katoda ya, khususnya tegangan dekomposisinya. Oleh karena itu, dengan tegangan sel yang lebih rendah, kebutuhan energi listrik untuk proses elektrorefining ini signifikan lebih rendah daripada tegangan sel, daripada kebutuhan energi listrik untuk proses electrowinning. Nah, tegangan dekomposisinya mendekati nol. Namun tegangan operasinya masih ada. Dari mana itu? Itu dikontribusi dari overpotensial selama elektrolisis, seperti overpotensial karena tahanan elektrolit, karena sambungan-sambungan listrik. Ketika arus mengalir melewati elektrolit yang ada tahanannya, maka akan ada IR drop ya, I kali R membentuk satu potensial ya, satu tegangan listrik juga, yang itu harus dikompensasi dari power supply-nya. Tipikal tegangan operasinya kurang dari setengah volt dengan konsumsi energi kurang dari setengah kWh per kilogram deposit, efisiensi arus dalam rentang 90 sampai 99%. Berikut ini adalah beberapa parameter untuk menilai, untuk mengevaluasi performa suatu pabrik elektrometalurgi. Yang pertama adalah efisiensi arus. Efisiensi arus itu merupakan ukuran seberapa banyak arus yang digunakan untuk proses yang berguna. Nah, dihitungnya dari perbandingan massa aktual deposit logam yang diperoleh dibandingkan dengan massa teoretiknya kali 100%, atau perbandingan arus yang digunakan untuk deposisi logam berharga yang akan diproduksi dibagi dengan arus yang diberikan, di mana massa teoretik itu dihitung dari persamaan Faraday. Nah, massa aktual ya diukur ya
Misalnya dalam satu bak elektrolisis yang terdiri dari beberapa katoda bisa ditimbang nanti per katodanya atau dirata-ratakan dalam satu bak berapa. Kemudian secara teoretik seharusnya berapa yang dihasilkan depositnya. Nah, perbandingannya ini merupakan harga efisiensi arus. Kemudian parameter yang kedua adalah konsumsi energi yang satuannya adalah kWh per kilogram deposit logam yang dihasilkan. Bisa kWh per ton deposit logam yang dihasilkan. Di mana konsumsi energi ini bergantung kepada tegangan sel. Semakin tinggi tegangan selnya, ya semakin tinggi konsumsi energinya. Kemudian arus dan waktu proses. Ketika waktunya dinyatakan dalam jam, nanti akan diperoleh konsumsi energi dalam watt jam atau kilowatt jam ketika dibagi dengan 1000 per satuan berat dari depositnya. Ya, jadi volt kali ampere itu watt, kali waktunya jam watt jam ya, kali 10 pangkat minus 3 menjadi kilowatt jam. M-nya dalam satuan misalnya 1 kilo deposit logam yang dihasilkan. Ini adalah dua parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi performa secara kelistrikan ya pabrik elektrometalurgi, di mana untuk produksi yang besar misalnya produksi base metal tembaga, seng, nikel, semakin baik dalam hal ini semakin tinggi efisiensi arus, semakin rendah konsumsi energi listrik, ya semakin rendah biaya operasi dari pabrik elektrometalurgi tersebut ya. Selain itu juga ada parameter efisiensi tegangan yang didefinisikan sebagai rasio antara tegangan dekomposisi atau tegangan teoretiknya ya, selisih antara potensial anoda katoda dengan tegangan aktualnya. Tadi kalau efisiensi arus aktualnya itu lebih rendah dari teoretik. Nah, ini untuk tegangan teoretiknya yang lebih rendah dibanding aktualnya. Mengapa? Ya tadi ada tahanan elektrolit ya. Ketika arus mengalir melewati elektrolit ada tahanan elektrolit. Di situ ada IR drop, ada overpotensial karena tahanan elektrolit tersebut. Tegangan dekomposisi itu bisa dihitung ya dari persamaan Nernst, potensial anoda, potensial katoda. Kalau dua-duanya dituliskan dalam arah reduksi, ya nanti yang lebih positif adalah potensial mana, anoda atau katodanya. Ya, misalnya electrowinning Cu ya, potensial katodanya kan Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu itu sekitar plus 0,34. Kemudian di katodanya itu oksidasi air gitu, di anodanya maaf. Kalau dituliskan dalam arah reduksi maka dia lebih positif ya, jadi dia lebih positif sehingga nanti E anoda dikurangi E katoda kalau dituliskannya ya. Nah, kalau tidak dituliskan dalam arah reduksi ya nanti E anodanya lebih rendah sehingga harus dituliskan dalam tanda mutlak. Sementara V aktual atau tegangan sel itu adalah yang terukur saat elektrolisis. Ketika Anda gunakan voltmeter, Anda sambungkan satu ujungnya ke anoda, satu ujungnya ke katoda. Nah, nanti akan terukur tegangan selnya yang sudah meliputi juga di situ tahanan elektrolit, kemudian juga overpotensial karena evolusi gas di anoda maupun katoda ya. Nah, selisih antara tegangan dekomposisi, rasio antara tegangan dekomposisi dengan tegangan aktual, tegangan sel itu dikalikan 100% merupakan efisiensi tegangan. Ketika efisiensi tegangan dikalikan dengan efisiensi arus, diperoleh efisiensi energi ya.
energy efficiency sama dengan current efficiency kali voltage efficiency. Nah, 1, 2, 3, 4 tersebut merupakan parameter-parameter yang terkait dengan proses dengan kelistrikannya ya. Nah, parameter lainnya yang juga sangat penting adalah morfologi dan kualitas permukaan deposit yang dihasilkan ya. Misalnya untuk proses electrorefining atau electrowinning tembaga harus dihasilkan permukaan deposit yang smooth, yang bebas dari nodul, dari dendrit, karena nanti ketika terbentuk dendrit bisa mengakibatkan short circuit ya, kontak pendek antara permukaan anoda katoda sehingga tidak terjadi lagi deposisi di situ ya. Kemudian juga pembentukan nodul atau dendrit tersebut dapat menjebak larutan elektrolit yang mengandung H2SO4 sehingga nanti kandungan sulfurnya meningkat ya. Nah, kondisi-kondisi tersebut dapat mengakibatkan nanti suatu katoda itu tidak dapat diterima oleh pasar ya. Jadi katoda tembaga juga nikel itu diperjualbelikan secara internasional dalam bentuk katot ya, dan juga secara domestik. Berbeda dengan timah atau seng ya, yang nanti dicetak lagi dalam bentuk ingot ya, sehingga kenampakan katoda itu tidak menjadi concern. Yang penting adalah kemurniannya. Oke, itu beberapa parameter untuk mengukur performa dari suatu pabrik elektrometalurgi. Agar lebih jelas nanti akan diberikan contoh soal, namun sebelum masuk ke contoh soal, hukum Faraday ya, ingat kembali bahwa massa teoretik dari logam yang diendapkan di katoda M kecil ini sebanding dengan berat atom logam tersebut dengan arus yang diberikan dan waktu elektrolisis dibagi atau berbanding terbalik dengan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi elektrokimia dan bilangan Faraday, di mana arus I besar ini merupakan perkalian antara rapat arus dengan luas permukaan katoda aktifnya yang terendam dalam elektrolit. Ini tadi sudah tegangan dekomposisi ya. Jadi E anoda ini kalau tidak dituliskan dalam arah reduksi ya, E anodanya negatif ditambah E katoda positif, jadi harus tanda mutlak, di mana tegangan sel merupakan penjumlahan tegangan dekomposisi dengan overpotensial, di mana overpotensial itu merupakan tegangan lebih akibat adanya polarisasi aktivasi untuk terjadinya reaksi di katoda maupun di anoda. Kemudian ada polarisasi konsentrasi ya, akibat keterlambatan suplai ion logam ya ke permukaan katoda ya, karena terlalu rendah konsentrasi logam di elektrolitnya. Kemudian juga karena hambatan elektrolit, karena hambatan pengantar listriknya saya kira cukup rendah karena konduktif tembaga ya. Juga overpotensial ini karena adanya evolusi gas di katoda maupun anoda. Evolusi gas di katoda misalnya gas hidrogen, kalau di anoda misalnya gas oksigen dan gas klorin. Baik, berikut ini diberikan contoh perhitungan efisiensi arus, konsumsi energi, juga jumlah bak elektrolisis yang diperlukan, dan juga perkiraan biaya listrik per tahun ya. Sebuah pabrik elektrorefining timah melakukan proses elektrorefining dengan berat awal anodanya adalah 140 kg. Dengan rapat arus katoda 80 ampere per meter kuadrat per meter persegi selama 3 periode panen katoda. Ya, jadi dalam satu periode anoda sampai anodanya habis itu katodanya 3 kali dipanen.
dengan masing-masing periode 7 hari. Setiap panen katoda itu setelah 7 hari ya. Di 7 hari, nanti 14 hari kemudian, perlu 21 hari. Anodanya masih tetap terendam di situ, yang diganti adalah katodanya. Katoda yang digunakan adalah starter seed yang terbuat dari timah juga ya, dibuat di pabrik tersebut cukup tipis dengan berat awal 6 kg. Panjang dan lebar anoda dan katoda yang tercelup masing-masing 80 cm dan 80 cm. Rangkaian listrik dalam bak paralel antar bak seri. Tentukan efisiensi arus rata-rata jika berat akhir setelah 7 hari untuk satu buah katoda itu adalah 35,35 kg ya, dari dua sisi. Dua permukaan katoda yang berhadapan-hadapan dengan anoda. Diketahui berat atom Sn 118,7 gram per mol. Itu pertanyaan pertama, menentukan efisiensi arus. Yang kedua, diminta menghitung konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram Sn. Jika diketahui tegangan sel rata-rata dalam setiap bak, kan tadi paralel ya, jadi tegangan selnya sama 0,3 volt. Itu pertanyaan kedua, konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram Sn. Pertanyaan yang ketiga, jika setiap bak elektrolisis itu terdiri dari 13 anoda dan 14 katoda, berapa bak elektrolisis yang dibutuhkan untuk memproduksi 20.000 ton Sn deposit per tahun? Dengan asumsi 1 tahun itu 345 hari kerja efektif ya, ada 20 hari shutdown. Kemudian yang keempat, berapa biaya energi listrik untuk 1 tahun jika biaya energi listrik per kWh-nya adalah 1.000 ya. Tidak disebutkan apakah membeli dari PLN atau biaya pembangkitan mandiri, misalnya biaya minyak dieselnya ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, efisiensi arus, kita menggunakan persamaan yang ini tadi ya, perbandingan antara berat aktual deposit dalam hal ini Sn terhadap berat teoretiknya. Ya, berat aktualnya dapat ditentukan tadi depositnya setelah 7 hari adalah 35,35 kilo ya. Bukan depositnya, berat katodanya. Jadi termasuk berat starter seed-nya yang 6 kg. Oleh karena itu berat Sn depositnya Anda harus kurangi berat total 35,35 dikurangi 6 kilo jadi 29,35 kg. Itu berat aktualnya. Kemudian berat teoretiknya dihitung dari persamaan Faraday, berat atom Sn kali arus kali waktu dibagi N kali F. Di mana berat atom Sn 118,7, N-nya 2, F-nya 96.500 kolom per mol. Nah, arusnya itu Anda tentukan dari perkalian rapat arus. Diketahui tadi rapat arusnya kan 80 ampere per meter persegi ya. Kemudian luas katoda yang tercelup itu 80 kali 80 cm. Dan berat 35,35 ini adalah dua sisi. Sehingga luas permukaannya Anda harus kalikan juga dengan 2 ya. Jadi arusnya adalah 80 ampere per meter persegi kali 0,8 kali 0,8 80 cm ya kali 2 jadi 102,4 ampere. Kemudian dalam 7 hari T-nya, T kecil waktunya adalah 7 hari kali 24 jam per hari kali 3.600 detik per jam. Jadi 104.800 detik. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan berikut, diperoleh berat teoretik Sn adalah 38,09 kilo ya. Jadi pertama Anda dapat dalam gram dulu ketika Anda masukkan ke
persamaan berikut ya, persamaan Faraday ini, karena berat atom Sn kan dalam gram per mol. Nah, berat teoretiknya Anda dapat, berat aktualnya juga sudah ditentukan, maka efisiensi arusnya berat aktual 29,35 dibagi berat teoretik 38,09 kali 100% sama dengan 77%. Nah, sisanya kemana? Ya, kemungkinan ada reaksi lain ya, misalnya reaksi reduksi H+ menjadi H2 karena potensial deposisi Sn ini juga di bawah potensial kesetimbangan H+ H2 ya, di bawah 0. Oke, itu menjawab pertanyaan pertama, efisiensi arus. Kemudian pertanyaan berikutnya, konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram Sn ya. Jadi Anda sebenarnya bisa menghitung dari berat Sn dalam 1 minggu tadi ya, 7 hari, kemudian tegangannya berapa. Namun lebih mudah itu Anda hitung per kilo Sn ya, per kilogram itu 1000 gram ya, berapa ampere jam nya ya untuk menghasilkan 1 kg Sn dengan efisiensi 77%, efisiensi arus 77%. Jadi bisa Anda masukkan ke dalam persamaan Faraday dengan memasukkan efisiensi arus yang sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Jadi 1 kilo 1000 gram kemudian PASN kali I kali T kali efisiensi arus per NF. Sehingga I kali T ya 1000 kali NF dibagi PASN kali efisiensi arus. Ketika dimasukkan angka-angkanya diperoleh ampere second-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini Anda bagi dengan 3600 diperoleh ampere jam. Nah, ampere jamnya dapat, tinggal Anda kalikan voltnya ya. Voltnya diketahui 0,3. 0,3 volt kali 586,6 ampere jam. Jadi volt, ampere, watt dapat sekian watt jam per kilo. Dan dibagi 1000 diperoleh 0,176 kWh per kilogram Sn. Itu menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian berapa jumlah bak yang diperlukan, bak elektrolisis yang diperlukan untuk memproduksi Sn sebanyak 20.000 ton per tahun. Dengan basis per tahun jumlah bak itu ya produksi Sn 20.000 tadi dibagi dengan berat Sn per bak ya. Jadi produksinya sudah ada 20.000, tinggal Anda menentukan berapa sih per bak Sn yang dapat dihasilkan. Nah, itu dapat dihitung dari berat Sn per katoda, dua sisi tadi ya, dikalikan jumlah katoda dalam satu bak ya. Nah, jumlah katodanya tadi 14. Nah, berat Sn-nya di persamaan Faraday 118,7 kali 102 harusnya sudah dihitung sebelumnya ya. Kali waktunya 1 tahun 345 dari 24 3600 jumlah katodanya 14. Nah, efisiensi arusnya 77% ya, dibagi NF diperoleh sekian gram sama dengan 20,23 ton. Nah, inilah yang dapat dihasilkan dalam satu bak. Kita bulatkan ke bawah ya, supaya nanti jumlah baknya tidak kurang. Nah, dibagi totalnya inginnya 20.000, satu baknya 20,23, diperoleh jumlah baknya adalah 20.000 dibagi 20,23, 989 bak. Oke, itu menjawab pertanyaan ketiga. Kemudian berapa biaya energi listrik per tahun? Dari perhitungan nomor 2 tadi sudah diperoleh konsumsi energi listriknya 0,176 kWh per kilo Sn. Berarti per tonnya adalah 176 kWh. Nah, dalam 1 tahun produksinya 20.000. Sehingga dalam 1 tahun konsumsi energi listriknya adalah 176 kali 20.000 ya.
3.520.000 kWh. Nah, jika biaya per kWh-nya adalah Rp1.000, maka biaya untuk energi listrik per tahun adalah 1.000 kali 3.520.000 diperoleh 3.520.000.000 atau 3,52 miliar rupiah. Itu adalah kebutuhan biaya energi listrik untuk proses elektro refining SN. Baik, itu tadi contoh soal mengenai perhitungan pabrik elektro refining SN. Saya akan melanjutkan beberapa fundamental konsep pada pabrik elektrometalurgi ya, dan komponen-komponen pada pabrik elektrometalurgi. Ke rangkaian kelistrikan ya, pada umumnya rangkaian listrik antar elektroda dalam bak elektrolisis itu adalah paralel, sementara antar bak dibuat seri ya, seperti pada gambar berikut. Anodanya semuanya secara paralel terhubung dengan busbar yang di bawah ini, sementara katodanya yang di atas ya. Jadi ketika rangkaian listrik dalam satu bak itu paralel, maka tegangan sel dalam bak tersebut sama ya. Dan ketika antar bak itu seri, maka listrik yang arus listrik dalam keseluruhan bak itu sama ya besarnya ya nilainya. Nah, ini contoh rangkaian kelistrikan paralel pada proses electrorefining tembaga ya, bisa dilihat di sini. Yang ada kupingnya yang lebih tebal ini adalah anodanya, sementara yang di atasnya adalah ada batang silindernya, ini adalah katodanya. Jadi katodanya adalah stainless steel, di mana stainless steel ini di bagian atasnya disambungkan dengan welding ke batang tembaga ya. Jadi yang terhubung dengan busbar sebelah kiri yang negatif ini adalah katoda ya. Jadi terhubung secara paralel. Anodanya tidak terhubung ya. Jadi ini ada putih, warna putihnya adalah isolator ya. Jadi kalau terhubung ya tentu akan short circuit. Jadi nanti arus listrik itu mengalir dari anoda ke katoda ini melewati elektrolit ya. Nah, anodanya terhubungnya ke busbar yang sebelah kanan yang positif ini. Jadi terhubung secara paralel untuk 4 anoda ini. Oke. Nah, pada slide berikut digambarkan bagaimana arah aliran listriknya ya, dari bak pertama ke bak sebelahnya, dan ini juga sama dalam satu bak. Ini adalah paralel ya, dan antar bak itu seri, dan prosesnya juga proses electrorefining ya. Jadi ini seolah-olah menggantung ya, ini busbarnya padahal tidak menggantung, ini tidak kontak dengan busbar ini. Jadi arus listrik mengalir dari anoda ke katoda, ada 2 sisi ya, dari anoda yang di sini menuju permukaan yang di sini, dari anoda yang di atas ke permukaan yang sebelahnya lagi. Nah, kemudian dari katoda itu mengalir ke anoda di sebelahnya. Ya, jadi ini pada busbar yang sama ini. Antara katoda di bak sebelah kiri dengan anoda di bak sebelah kanan. Jadi antar baknya ini seri ya. Di positif, negatif, positif, positif, negatif, ke positif lagi ke negatif, nanti membentuk suatu sirkuit tertutup yang terhubung, positifnya nanti ke kutub positif rectifier, negatifnya ke negatif rectifier ya dari katoda itu. Oke, itu rangkaian kelistrikannya. Nah, tipe katodanya tadi di awal sudah disebutkan, ada starter sheet, lempeng tipis dari logam yang sama, di mana bila digunakan starter sheet ya tidak ada proses untuk pelepasan deposit dari permukaan katoda, tidak ada proses stripping. Dalam hal ini nanti harus selalu disediakan starter sheet yang baru. Contohnya pada proses electrorefining timah.
deposit timah menempel pada plat tipis timah. Nah, nanti dilebur bersama-sama dengan starter sheet-nya untuk nanti dari lelehannya dicetak menjadi ingot. Kemudian yang kedua adalah jenis katoda permanen, ya. Artinya digunakan terus-menerus. Setelah selesai panen nanti dilepaskan melalui proses stripping, dipakai kembali. Ya, jadi dalam hal ini perlu instalasi untuk melepaskan endapan logam di permukaan katoda. Contohnya ya katoda stainless steel untuk electrowinning, electrorefining tembaga, dan katoda aluminium untuk proses electrowinning ZN. Pada slide berikut ditunjukkan katoda starter sheet untuk tembaga, ya, seperti ini, ya. Sudah tidak digunakan pada pabrik-pabrik yang baru, di mana pada pabrik-pabrik yang baru digunakan katoda permanen stainless steel dengan gambar sebagai berikut, di mana katoda stainless steel itu terhubung dengan header bar-nya dari tembaga. Di sisi kiri, sisi kanannya, di tepinya itu dilapisi dengan plastik edge, ya, plastik strip, dan di bawahnya nanti akan dilapisi dengan lapisan wax, ya. Dicelupkan ke dalam lelehan wax yang melapisi bagian bawahnya dengan ketinggian dari dasar kurang lebih 1 cm, sehingga nanti deposit tembaga itu tidak mengunci, ya, tidak mengenkapsulasi stainless steel-nya, ya, karena hanya di mukanya saja, di tepi kiri kanan tidak mengendap karena ada plastiknya, demikian juga di bawah. Ketika dilakukan stripping, maaf, lompat dulu ya, nanti akan seperti ini, ya. Jadi mudah lepasnya, tidak menyambung antara sisi depan dengan sisi belakang, ya. Di bawah sana ada waxnya, kiri kanan juga ada plastiknya. Kelebihan dari penggunaan katoda permanen itu yang pertama, mengeliminasi biaya untuk memproduksi starter sheet, ya. Jadi kalau menggunakan starter sheet ya harus terus dihasilkan di situ, ya. Untuk starter sheet timah misalnya dibuat dengan mencetaknya, ya, dari lelehan timah nanti dicetak tipis, terus dipasang header bar-nya, kepalanya batang tembaga, ya, digunakan di sel. Nah, kelemahannya nanti karena tipis dia mudah bengkok-bengkok, ya, sehingga nanti verticality-nya kurang baik. Nah, kalau katoda permanen, kelurusan atau verticality katoda itu lebih mudah dijaga karena kaku dia, ya, stainless steel, ketebalan 2 mili sekitar, ya. Sehingga nanti ketika verticality-nya, kelurusannya baik, maka jarak antara anoda katoda itu relatif lebih seragam dan menghasilkan rapat arus di permukaan katoda yang juga lebih seragam. Nah, kalau rapat arus di permukaan katoda seragam, laju pertumbuhan depositnya juga seragam, sehingga tidak terjadi pembentukan dendrit atau nodul, ya, yang tumbuh lebih cepat di tempat-tempat yang rapat arusnya tinggi. Nah, ini relatif lebih baik, ya, dengan katoda permanen ini. Kemudian memungkinkan operasi dengan rapat arus yang lebih tinggi karena keseragaman jarak anoda katoda yang lebih terjamin, ya. Keseragaman rapat arus yang lebih baik, ya, sehingga kemungkinan terjadi dendrit yang menyebabkan short circuit itu dapat diminimalkan dibandingkan dengan proses dengan starter sheet yang kelurusannya kurang baik, ya, meskipun tidak menjamin, ya, dengan katoda permanen ini free atau betul-betul bebas dari dendrit atau nodul, ya. Oke, untuk jenis anoda electrowinning, paduan timbal, grafit, titanium, platina, nikel, stainless steel, ini contoh foto anoda paduan timbal untuk electrowinning tembaga.
di mana anoda-anoda tersebut bersifat pasif, bersifat inert dan hanya berfungsi menghantar arus. Nah, ini bentuk anoda electrorefining ya, umumnya ada telinganya ini yang digantungkan nanti ke busbar, katodanya nanti disambungkan dengan header bar yang terbuat dari tembaga dengan welding ya. Pertimbangan dalam pemilihan elektroda, ketersediaan dan harga, ketahanan korosi, kekuatan mekanik, kemudahan dilakukan pembentukan, juga konduktivitas listrik intrinsik, dan khusus untuk seng ya over potential evolusi gas hidrogen ya, di mana pilihannya adalah paduan aluminium ya, di mana pada paduan aluminium itu over potential hidrogennya cukup tinggi ya, sehingga pada potensial di posisi seng pada rapat di posisi seng itu evolusi gas hidrogennya tidak signifikan ya, signifikan lebih lambat, sehingga efisiensi arus seng dapat dijaga pada level yang cukup baik. Berbeda ketika digunakan misalnya stainless steel, nanti akan terjadi evolusi gas hidrogen yang lebih signifikan ya, yang akan menurunkan efisiensi arus proses electrowinning seng. Nah, ini tadi sudah di awal ya. Untuk electrowinning, electrorefining tembaga digunakan katoda permanen stainless steel ya. Ada patennya dari ISA proses ya. Materialnya adalah stainless steel 316L, luas permukaan 1 meter kali 1 meter, bagian sisi bawah ditutup dengan wak, bagian sisi samping ditutup dengan plastik. Stripping deposit dari katoda permanen itu dilakukan dengan mesin stripping ya, secara otomatis, yang pada mesin stripping itu terdapat dislocking knife, terdapat pisau untuk melepaskan deposit ya. Misalnya seng dari katoda permanen aluminium, ini adalah pisaunya. Nah, pada slide berikut ditunjukkan foto proses stripping katoda tembaga ya, dari katoda permanen stainless steel, deposit tembaga dari katoda permanen stainless steel, di mana nanti pertama-tama akan dipukul dulu ya, ini kemudian ketika sudah lepas ya akan lepas begitu saja, tapi ketika belum akan ditusuk dengan pisau dari atas ini. Nanti akan dikumpulkan, akan dibawa dengan conveying system di mesin strippingnya untuk dibawa ke tempat pengumpulan deposit katoda ini. Ya, jadi ini berjalan secara otomatis. Kemudian mengenai bak elektrolisis, material yang digunakan itu umumnya sekarang ini adalah polimer, ya, juga fiber reinforced polymer atau FRP. Di masa lalu dibuat dari beton yang dilapisi timbal, di mana timbal itu bersifat pasif ya dalam larutan asam sulfat. Berikut ini ditunjukkan contoh gambar, contoh foto dari suatu bak elektrolisis ya. Jadi di gambar yang sebelah kiri ini terdapat isolator ya, yang sekaligus juga mengatur jarak antara permukaan anoda katoda pada proses electrorefining tembaga ini. Ya, nanti ketika anodanya kontak dengan busbar yang ini, ya, nanti katodanya akan berada di atas plastik ini. Ya. Nah, elektrolit akan dimasukkan, mengalir, overflow keluar dari ujung bak yang lainnya ya, sisi lainnya. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini adalah pipa untuk mengalirkan elektrolit ya, ada valve-nya di sini bisa dibuka tutup. Kemudian ini anodanya ya, anodanya ada telinganya electrorefining tembaga. Nah, ini katodanya. Katoda stainless steel yang terlihat di atas adalah header bar tembaganya. Jadi ada dipasang di sini namanya intercell bar ya, yang terlihat seperti ini ya. Jadi
membatasi atau mengatur juga jarak antara permukaan anoda dan katoda, sekaligus berfungsi juga sebagai isolator. Nah, ini saya skip dulu. Untuk sirkulasi elektrolit, umumnya elektrolit itu disuplai ke dalam sel elektrolisis melalui suatu head tank, ya. Jadi dari head tank mengalir secara gravitasi ke bak-bak elektrolisis, nanti overflow keluar dari bak-bak elektrolisis itu ke circulation tank atau sum tank, ya. Di mana di circulation tank ini dilakukan pengaturan komposisi, ya. Ketika harus ditambah regen, ditambah konsentrasi asamnya, misalnya dilakukan penambahan, ditambah aditif, dilakukan penambahan di sini. Nah, sebelum kembali ke head tank, ketika perlu proses pemanasan, ya dipanaskan dulu, ya, panaskan. Misalnya electrorefining tembaga itu suhunya 65 derajat Celcius, ya. Jadi ada proses pemanasan dengan steam, ya. Nah, kalau yang di sini tadi misalnya untuk proses electrowinning yang terhubung dengan unit solvent extraction atau leaching, ya. Misalnya untuk leaching ZNO, nanti span elektrolit dari proses electrowinning ini sebagian dipakai dikembalikan untuk leaching, ya. Baru nanti dilewatkan mix tank, kemudian dari holding tank ke mix tank untuk diatur konsentrasinya, ya. Baru dialirkan ke tangki elektrolisis, ya. Dari tangki elektrolisis, dari sini pengalirannya. Ya, jadi pada prinsipnya elektrolit itu disirkulasi, ya, tidak stagnan, ya. Di mana nanti sirkulasi itu juga membantu perpindahan massa ion-ionnya, ya, kationnya ke permukaan logam, permukaan katoda, ya, sehingga lebih cepat prosesnya dan menurunkan juga ketebalan lapis difusi di permukaan katoda. Oke, kemudian busbar sudah disebutkan menghantarkan arus listrik, ya, elektronik konduktor, di mana anoda dan katoda itu digantungkan pada permukaan busbar tersebut, dan sebagian besar luas permukaannya tercelup dalam larutan elektrolit. Pada sistem yang paralel, satu batang busbar akan kontak dengan semua anoda yang ada dan tidak kontak dengan katoda. Jadi ada isolatornya, ya. Jadi ditunjukkan pada gambar berikut yang sebelumnya tadi sudah disajikan. Batang konduktor arus ini umumnya terbuat dari logam tembaga murni, ya, dan busbar ini mendistribusikan arus listrik dari sumber arus listrik searah DC power supply ke kutub positif, dalam hal ini anoda, menuju kutub negatif, ya, melalui elektrolit, ya. Itu mengenai busbar. Kemudian mengenai sumber energi listrik, sumber energi listrik berupa DC power supply atau rectifier yang memiliki kapasitas arus dan tegangan tertentu, ya, yang dihitung berdasarkan kapasitas produksi dari pabrik elektrometalurgi tersebut. Kemudian arus yang diberikan disesuaikan dengan parameter rapat arus yang ditetapkan, ya. Berapa rapat arusnya itu, ya, hasil pengujian di laboratorium. Ya, kalau terlalu rendah mungkin kapasitas produksinya terlalu kecil, tapi ketika terlalu tinggi mungkin tidak akan diperoleh difusi dengan kualitas yang diharapkan. Untuk sumber arus listrik ini, suplainya dapat arus konstan atau tegangan konstan modenya, ya. Arus konstan ketika suplai arus yang diberikan dari rectifier ke bak elektrolisis selalu tetap. Sementara tegangan konstan, tegangannya yang dibuat selalu tetap, ya, di bak elektrolisis ini. Ini khususnya untuk proses di mana terdapat dua logam yang potensial deposisinya berdekatan, ya, sehingga tegangannya itu dijaga tetap pada level tertentu sehingga potensial deposisinya tetap dalam nilai tersebut, ya. Karena kalau bergeser nanti impurities itu akan ikut mengendap, ya. Sebagai contoh, pada proses electrorefining timah di mana tidak diinginkan timbal ikut mengendap, ya, atau arsen, antimoni, bismut, tidak
ikut mengendap. Ini contoh foto rectifier yang digunakan. Kemudian unit atau peralatan lain yang digunakan adalah overhead crane ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah satu, pengumpanan anoda dan katoda yang baru sebelum proses elektrolisa dimulai ya. Ketika proses elektrolisa telah selesai, overhead crane itu mengambil anoda dan katoda dari bak elektrolisis ya ketika panen. Dan sistem overhead crane ini juga dapat mengatur jarak anoda katoda sebelum nanti diumpankan ke dalam bak elektrolisis. Jadi ini foto overhead crane yang mengumpankan katoda ya ke bak elektrolisis. Sementara yang di sini ini saat mengambil katoda ya saat panen. Deposit tembaganya terlihat di sini ya pada proses electrowinning tembaga. Baik, saya kira tadi merupakan slide yang terakhir dari kuliah daring kita hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum.